Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Fajarama. Saya dari divisi yang panas-panasan di jalan, divisi teknisi. Saya biasa dipanggil Agam, bisa dipanggil Fajar, bisa dipanggil Rama. Tapi jangan panggil saya anak kecil, Paman. Ya, saya hari ini kebetulan kebagian sharing ya, nggak kebetulan dipaksa. Enggak, karena setiap minggu ya. Mungkin saya sharing sedikit ya mengenai ya sama kayak yang lain ya, mengenai perjalanan karir selama saya hidup. Saya hidup dari tahun 2015 ya, karena sebelumnya saya numpang hidup sama orang tua, bukan hidup sendiri ya. Pertama saya kerja di perusahaan ISP juga ya, sebut saya aja perusahaan B. Saya bekerja di sana kurang lebih sekitar 4 tahun ya. 4 tahun di sana. Saya pertama kerja dari tahun 2015 ya, lulus sekolah alhamdulillah, cuman nganggur beberapa bulan. Habis itu mutusin buat langsung kerja karena kebutuhan hidup yang mendesak. Asli saya dari Jawa Barat, Sukabumi. Saya ke Lampung merantau. Sedikit cerita kenapa saya bisa masuk ke perusahaan itu, karena saya dulu orangnya idealis ya, karena dulu orangnya idealis karena dulu itu di tempat saya ya, di kampung saya, daerah saya, masuk kerja itu kita yang harus ngeluarin uang ya. Jadi kita ibaratnya yang mencari uang, tapi kita malah yang ngeluarin uang, karena di sana itu harus menggunakan calo ya. Kalau nggak ada orang dalam susah, karena yang harus menggunakan calo gitu. Jadi udah gitu modalnya juga nggak sedikit ya, bisa sampai 10 juta buat laki-laki gitu. Sampai 10 juta buat masuk perusahaan. Jadi makanya saya orangnya idealis ya, karena dulu itu orangnya idealis karena nggak mau istilahnya nggak mau mesejahterakan calo-calo. Jadi saya merantau ke Jakarta waktu itu, ke Jakarta cuma sebulan di Jakarta kalau nggak salah, lamar sana sini, alhamdulillah dapat panggilan, alhamdulillah keterima. Ngelamar di Jakarta, penempatan di Bogor, jadi bolak-balik sana sini ya. Habis itu saya selesai kontrak di perusahaan tersebut, 4 tahun itu selesai kontrak. Habis itu saya niatnya pengen beralih profesi ya. Habis itu dari perusahaan itu habis jadi dulu pengen pengusaha sih, pengusaha apa aja itu pengusaha, tapi ya karena kelamaan tidurnya jadi nggak bangun-bangun, jadi males buat usaha ya. Waktu itu jadi pengacara dulu ya, pengangguran banyak acara kurang lebih 2 tahun. Habis itu saya mutusin buat kerja lagi. Habis itu saya langsung merantau ke Lampung. Pertama ke Lampung itu nggak langsung masuk perusahaan MMS ya. Pertama itu kerja di pasang CCTV dulu waktu itu, di Pahoman kantornya. Dia di Pahoman. Waktu itu kerja cuman sebulan ya, karena apa ya, karena ada itulah pokoknya. Habis itu nganggur lagi sebulan di sini, ngabisin duit orang tua lagi
sebulan. Habis karena waktu itu saya ngekos di Pramuka, terus saya searching di Instagram ya, kebetulan ada lowongan di perusahaan MMS ya, Negara Mitra Solusi. Nggak ada lowongan kok. Ada saya kepo lihat ke scroll paling bawah karena postingannya dulu masih sedikit ya, jadi gampang nge-scroll ke bawahnya. Saya lihat alamatnya, kok ini alamatnya deket kosan saya ya. Terus saya cari-cari dulu sebelum saya ngelamar itu, saya survei dulu lokasinya ya, karena saya bolak-balik di Pramuka itu kok nggak ada gedung gitu ya. Saya kok heran gitu ya, ada perusahaan tapi kok nggak ada gedungnya gitu. Saya muter-muter. Oh ya udahlah, saya karena kebetulan deket dari kosan, saya ngelamar waktu itu. Kurang lebih ya menunggu 1 minggu 2 minggu lah, waktu itu langsung ada panggilan ya, ada WhatsApp. Saya disuruh buat tes dulu waktu itu. Pertama tes tulis ya. Jadi saya datang, saya juga muter-muter karena kejadian lucunya kan waktu itu kalau nggak salah saya baca-baca, ternyata Megarap itu ada dua alamat ya. Yang pertama di Raden Imbakusuma itu kantor barunya, yang kedua kantor lamanya di Pramuka. Karena dulu itu helpdesk-nya sangat lama sekali. Jadi saya inisiatif karena ada dapat panggilan, saya harus datang hari apa gitu saya lupa, harus datang hari itu. Kemudian saya inisiatif karena lama balasnya ya helpdesk-nya, karena saya inisiatif untuk ke kantor yang baru ya. Saya datang ke kantor yang baru, ternyata saya diarahin ke Raden Imbakusuma, bukan yang ini, tapi yang di Palang Besi Raden Imbakusuma ya. Saya muter-muter di sana nggak ketemu. Setelah saya ke sana, habis itu saya pulang lagi ke kosan, baru langsung dapat Sherlockannya. Sherlockannya itu sekitar jam 1 kalau nggak salah. Ya, jam 1 ya, jam 1 ya. Jam 1 siang, saya muter-muter jam 10 nyari alamat kantor, baru dibalas jam 1 siang. Jadi ya udah saya datang, habis itu tes tulisan, habis tes tulis nanti dikabarin lagi katanya. Waktu itu saya ketemu pertama Mbak Titi ya. Mbak Titi, kayaknya adminnya Mbak Titi. Saya pulang lagi, habis itu selang beberapa hari langsung ada panggilan lagi, disuruh interview. Nah ini kejadian lucu lagi nih. Saya datang interview, langsung ketemu sama direkturnya ya, Pak Arif. Tapi saya malah di prank. Saya datang udah nunggu 3 jam, baru dikabarin udah duduk nunggu. Mas, maaf ya, Pak Arifnya lagi meeting. Ya Allah, kenapa nggak bilang dari tadi gitu. Saya pulang lagi waktu itu. Kemudian saya harap-harap cemas ya, apakah ini saya beneran diterima atau enggak ya. Waktu itu langsung dipanggil lagi buat interview. Alhamdulillahnya langsung ketemu Pak Arif ya. Waktu itu interviewnya cuman interview kayak ke temen gitu. Pak Arif itu interviewnya kayak enggak nanya masalah hal-hal pekerjaan kayak gimana, cuman masalah pertanyaan. Ya udah makan belum? Pertanyaannya ya kerjanya sebagai apa, bisa enggak ngoperasiin alat ini. Alhamdulillahnya enggak sampai beberapa hari saya diterimanya, dalam hitungan menit. Habis interview waktu itu langsung disuruh ngoperasiin alat splacer, langsung disuruh ngajarin teman-teman yang lain yang masih awam ya. Sangat cepat sekali ya proses penerimaan karyawan barunya gitu ya. Tapi saya acungi jempol ya. Jadi nggak bikin orang lain itu menunggu. Langsung waktu itu langsung diajak keluar malah. Besoknya langsung diajak ke Sungai Langka gitu. Ya, benerin yang internet DC loh. Karena dulu saya kerjanya di dalam kantor ya, jadi belum tahu area jalanan itu kayak gimana. Ternyata saya masih banyak banget yang harus dipelajarin tentang di jalan itu, karena di kantor sama di jalan itu 180 derajat itu berbeda jauh ya. Meskipun ada sedikit-sedikit lah yang masalah itu pekerjaannya ya. Ya.
beralih dari dulu saya idealis, akhirnya saya jadi realistis. Apa aja saya kerjakan demi mendapatkan uang ya, karena dulu itu ya, itu mungkin. Pertama saya ke Lampung. Nah, saya waktu itu dulu mengejar cita-cita dan cinta ya. Ya, karena dulu mantan pacar saya ya, sekarang udah alhamdulillah jadi istri saya. Waktu itu dulu dia pertama kali kerja di sini, saya susul dia ke sini demi cita-cita dan cinta lah. Karena cita-cita dan cinta biasanya saling berkaitan. Mungkin itu aja ya sharingnya sedikit. Sebenarnya masih banyak yang harus tapi ini mungkin jalur private aja gitu ya, surat-surat itu ya. Alhamdulillah saya di sini udah kurang lebih 19-20 bulan ya, kalau nggak salah 19 sampai 20 bulan lah. Saya pertama kalau nggak salah September 2021 sampai sekarang, alhamdulillah di MMS ini saya butuh dan betah. Karena kalau butuh, kalau nggak betah ya percuma juga ya kan. Alhamdulillah teman-temannya di sini saya ngerasa punya keluarga baru ya. Meskipun saya di sini saya hidup sebatang kara waktu itu, tapi di sini saya alhamdulillah dapat keluarga baru ya. Waktu itu saya pertama kali, yang saya ingat pertama kali saya ngelihat itu Ali ya. Ali itu saya ngelihatnya, wah dia kayaknya jago gitu ya dalam hal ini itu. Tapi setelah saya masuk, semuanya ternyata umurnya di bawah saya. Saya merasa paling tua. Malah saya kayak seangkatan sama Pak Arif malah ya. Waktu itu. Alhamdulillah ya, teman-temannya waktu itu teman-temannya masih sedikit. Sistem kekeluargaannya itu sangat-sangat ini ya, erat banget gitu ya. Ya mungkin itu aja sharing dari saya. Kesimpulannya dari sharing saya mungkin segala sesuatu yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan, semuanya hanyalah butuh duit ya. Duit yang pertama doa ya. D itu doa ya. Sekeras apapun kita, kalau tidak sekeras apapun usaha kita, kalau nggak berdoa ya percuma juga ya. Karena yang terpenting kita umat beragama, kita harus berdoa kepada yang Maha Kuasa ya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Yang kedua yaitu usaha, karena doa tidak dibarengi usaha ya percuma juga gitu kan. Kita berdoa sedalam apapun, sekeras apapun kita berdoa, minta kepada Allah ya, kalau nggak dibarengin sama usaha ya percuma juga ya. Kemudian yang I-nya ikhlas, karena kita sekeras apapun usaha kita dan berdoa, kalau kita tidak ikhlas kepada Allah ya percuma juga gitu kan. Kemudian yang terakhir T yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan yang baru masuk ke perusahaan kita, mudah-mudahan bisa lebih betah juga di sini. Dan bagi teman-teman untuk yang lainnya, semoga kita lebih dipererat lagi ya dari persaudaraannya, kekeluargaannya. Semoga kita jadi perusahaan yang nomor 1 di Lampung, kalau bisa di Indonesia ya, amin ya. Sekian sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.